Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD MPDE. Baiklah, langsung saja pertanyaan yang pertama. Jelaskan alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan adalah perangkat atau media yang digunakan untuk pendidikan, yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Alat-alat atau media pendidikan tersebut bisa terdiri atas orang-orang, makhluk-makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, perbuatan, dan perkataan, serta segala sesuatu yang bisa digunakan oleh pendidik sebagai alat bantu atau perantara untuk penyajian bahan pelajaran. Alat-alat pendidikan tersebut secara umum ada yang terkelompok sebagai perangkat lunak dan ada pula perangkat keras yang dapat dijadikan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi proses pembelajaran di dalam dan di luar sekolah. Terkelompok sebagai perangkat lunak adalah perbuatan pendidik yang dengan sengaja merencanakan suatu strategi yang memungkinkan dapat dilaksanakan oleh pendidik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran peserta didik, seperti nasihat, tauladan, perintah, larangan, pujian, teguran, ganjaran, dan hukuman. Sedangkan perangkat keras adalah alat-alat peranga atau alat bantu audiovisual seperti radio, tape record, foto, transformasi, maket, laboratorium, komputer, dan lain-lain. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimanakah kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif menurut saudara. Sekolah merupakan salah satu lingkungan dan lembaga pendidikan. Untuk menjaga lingkungan sekolah yang kondusif, maka kita harus menjaga kondisi kelas tetap tenang dan nyaman. Hal yang perlu kita lakukan adalah dengan melakukan sistem pembelajaran yang menyenangkan, agar tidak boring bagi anak didik dan mereka pun memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Selain itu, untuk menjaga ketenangan dalam belajar di kelas, maka kita harus bekerja sama dengan orang-orang di luar kelas agar tidak bising saat siswa di kelas sedang belajar. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia, mulai dari lahir hingga akhir hayat. Long life education. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari adanya peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat dipersyaratkan adanya keserasian serta kerjasama yang erat dan harmonis. Dalam lingkungan keluarga dapat membantu anak dalam mengembangkan lingkungan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan kelak sehingga bisa ia dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain seperti salah satu peran keluarga terhadap anaknya, yaitu melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, misalnya cara makan, berbicara, berjalan, berdoa, dan yang lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan diri anak sebagai seorang pribadi. Selanjutnya ada peran pemerintah sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak, seperti penyediaan sarana dan prasarana, guna menunjang pendidikan, membantu meringankan biaya bersekolah, dan lain-lain. Masyarakat juga berperan dalam pendidikan. Untuk mengembangkan pendidikan diperlukan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat akan pendidikan, maka negara tidak akan berkembang. Kita akan tergantung pada orang atau negara lain yang jauh lebih berkembang dari kita. Maka dari itu, peranan masyarakat terhadap pendidikan sangat berpengaruh untuk perkembangan wilayah dan negara sendiri. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh ilmu yang dapat ia manfaatkan di dalam kehidupan untuk kesejahteraan bersama. Berbagai upaya harus dilakukan. Program pendidikan dari setiap unsur sumber pendidikan, yaitu keluarga, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan dapat saling mendukung dan memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dengan masing-masing peran yang dilakukan dengan baik oleh keluarga, pemerintah, maupun masyarakat dalam pendidikan, maka akan memberikan peluang besar mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, menurut saudara,
Keluarga adalah pendidikan pertama bagi setiap anak. Jika di dalam keluarga anak dididik dan diajarkan dengan baik, maka perilakunya di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat pun akan baik, mulai dari caranya menghormati orang lain, saling menghargai, dan etika yang sopan ketika berbicara. Namun, jika sang anak berada di lingkungan keluarga yang toksik atau tidak harmonis, maka anak tersebut akan menutup diri di lingkungan luar, atau bahkan bisa saja menjadi pribadi yang pembangkang. Lalu selanjutnya ada hubungan timbal balik sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. Sekolah adalah lingkungan pendidikan yang kedua bagi anak. Dari ilmu pengetahuan yang didapatkan dari sekolah, sang anak dapat berpikir kritis dan memiliki skill dalam dirinya. Hal ini bisa diterapkan di lingkungan masyarakat dan keluarga, seperti ketika di dalam keluarga terjadi sebuah permasalahan, maka kita dapat membantu melerai dan mencari solusi terbaik untuk permasalahan tersebut. Dan dengan skill yang kita punya, kita dapat berkontribusi di lingkungan masyarakat melalui skill tersebut. Dan yang terakhir ada hubungan timbal balik lingkungan masyarakat dengan sekolah dan keluarga, di mana di masyarakat anak diajarkan cara bersosialisasi dengan sesama dan sang anak dapat melihat watak yang dimiliki orang lain. Hal itu yang diterapkan anak di lingkungan pendidikan lainnya. Seperti di sekolah, sang anak yang sudah terbiasa bersosialisasi akan memiliki rasa empati yang lebih terhadap temannya di sekolah, dan juga pasti akan diterapkan di sekolah jiwa sosialnya yang